Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa di akhir pekan ini kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama dari Badan Legislasi DPR RI yang berharap revisi Undang-Undang Ombudsman dapat memperbaiki pelayanan publik agar dapat lebih baik lagi ke depannya. Badan Legislasi DPR RI menilai revisi Undang-Undang Ombudsman sangat diperlukan untuk meningkatkan semangat perbaikan pelayanan publik agar semakin prima. Anggota Balik DPR RI Obon Tabroni mengungkapkan, prosedur pelayanan publik yang berbelit dan terlalu birokratis menjadi salah satu hal yang melatar belakangi adanya revisi Undang-Undang Ombudsman. Obon Tabroni berharap revisi Undang-Undang Ombudsman dapat memperbaiki pelayanan publik agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Mengingat pengawasan pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah menjadi tugas pokok dari Ombudsman RI. Keluhan yang ada di masyarakat pertama terkait yang prosedur yang terkadang ketika melaporkan itu berbelit-belit. Kemudian jangka waktu sampai dengan kapan sih laporan itu harus ada tengah waktu dong. Bisa dari laporan diterima sampai laporan itu bisa dieksekusi. Kemudian juga tentang kesiapan dan sumber daya manusia dari para penyelenggaranya. Kemudian persoalan juga yang terkait dengan disinyalir itu tidak semua indikasi adanya pungutan, sehingga ini juga kan membebani masyarakat ketika laporan disampaikan. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Hermanto meminta Ombudsman membuat standar operasional pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara. Ini adalah salah satu bentuk untuk bagaimana melayani publik dan membangun trust atau kepercayaan publik terhadap pemerintah, terhadap kelembagaan yang lain, sehingga apa yang menjadi proses dari awal sampai akhir sebuah proses administrasi itu betul-betul efisien dan tepat waktu. Oki Zulindra dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Badan Legislasi DPR RI, pemirsa, yang menilai pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik melalui revisi Undang-Undang Statistik yang diharapkan dapat meningkatkan status kelembagaan dan kewenangan BPS. Lemahnya regulasi serta ketidaksesuaian data acap kali menyebabkan persoalan. Balik DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik untuk dapat memiliki data akurat sebagai acuan yang jelas melalui revisi Undang-Undang Statistik. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio memaparkan, basis data yang akurat menjadi hal krusial dalam melakukan perencanaan strategi pembangunan nasional dan pengambilan suatu kebijakan. Firman menilai, revisi Undang-Undang Statistik merupakan sebuah kebutuhan mendesak yang harus segera direspon oleh DPR dan pemerintah. Revisi ini diharapkan dapat meningkatkan status kelembagaan dan kewenangan BPS. Data adalah menjadi rujukan dalam membuat perencanaan dan strategi pembangunan nasional kita. Kalau itu disepakati bahwa data adalah menjadi rujukan untuk membuat strategi dan perencanaan pembangunan, maka data harus akurasinya dijamin. Nah, namun mereka juga menyampaikan kesulitannya untuk mengkompilasi data dari kementerian lembaga itu mengalami kesulitan. Ternyata setelah saya cermati, ya mesti akan mengalami, karena status kedudukan daripada BPS itu sendiri memang masih belum kuat secara yuridis dan kelembagaan. Oleh karena itu saya tadi langsung mengusulkan supaya BPS ini menjadi kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, maka BPS harus tingkatkan statusnya menjadi lembaga pusat data dan statistik, dan itu ditingkatkan statusnya menjadi lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden. Mario dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi terkait dengan kendala-kendala yang terjadi dalam penyaluran program Indonesia Pintar. Dan kami akan hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, agar para pelajar yang berhak menerima program Indonesia Pintar atau PIP dapat menerima haknya, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi kepada para oknum kepala dinas yang terbukti menghambat penyaluran PIP. Program Indonesia Pintar atau PIP berperan krusial mencegah para pelajar putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Untuk itu, anggota Komisi 10 DPR Rano Karno meminta evaluasi berkala terhadap program tersebut perlu dilakukan agar kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan bisa teratasi secara bertahap, termasuk terkait permasalahan penyaluran PIP jalur aspirasi. Ia menyebut sejumlah kepala dinas diketahui menghambat proses seleksi dan penyaluran PIP jalur aspirasi. Hal ini perlu ditindaklanjuti agar para pelajar yang berhak menerima PIP bisa memperoleh haknya. Kemendikbudristek dan Kemensos juga harus berani memberikan sanksi kepada para oknum kepala dinas yang terbukti menghambat penyaluran PIP. Nah, jadi ini Bu Sekjen, saya mewanti-wanti untuk disikapi dengan tegas. Karena kalau ini sampai terhenti Pak Kahar, program PIP kita akan terganggu, sehingga nggak akan maksimal. Nah, jadi secara aspek manusia hal ini tidak dapat dibenarkan karena bantuan ini telah menjadi hak, kembali lagi menjadi hak para penerima, bukan kami hanya menyampaikan. Kemudian dalam regulasi juga tidak ada alasan bagi kepala dinas pendidikan untuk menahan atau menghambat. Ini live Pak, ini terbuka. Mudah-mudahan seluruh kepala dinas provinsi seluruh Indonesia melihat program ini dan jangan ragu untuk melakukan hal ini adalah hal yang salah. Lebih lanjut, Rano Karno juga meminta PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia memperbaiki koordinasi antara kantor pusat dan daerah agar mempermudah proses pencairan dana PIP yang selama ini terkendala. Andini dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 5 DPR RI pemirsa yang menilai proyek rehabilitasi rumah Betang Lunsa Hilir di Kalimantan Barat dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat suku Dayak serta meningkatkan manfaat ekonomi masyarakat melalui potensi pariwisata.
Rehabilitasi rumah betang Lunsa Hilir diharapkan menjadi sentuhan awal pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat suku Dayak. Komisi 5 DPR RI berpandangan, proyek rehabilitasi juga dapat mendorong potensi pariwisata yang ada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung proyek rehabilitasi yang dikerjakan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Selain meningkatkan kenyamanan masyarakat suku Dayak, rehabilitasi juga bertujuan untuk melestarikan bangunan cagar budaya di Kalimantan Barat. Dalam rumah betang Lunsa Hilir, terdapat 30 bilik yang progres konstruksinya mencapai 65%. Mengenai hal tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, proyek rehabilitasi dapat memicu manfaat ekonomi masyarakat melalui potensi pariwisata. Kemudian Kapuas Hulu ini salah satu kabupaten yang unik kalau menurut saya ya. Pertama, hutannya masih terpelihara dengan baik. Kedua, ada banyak danau-danau di sini. Ya, ada banyak ikan-ikan lokal di sini ya dengan spesies yang sangat beribu-ribu macam ya. Ada Danau Sentarum di sini, ada Taman Nasional Betung Kriun. Jadi next ke depan ini pasti akan menjadi daerah yang menarik bagi wisatawan, terutama orang yang senang dengan wisata alam. Didampingi lagi dengan kita melakukan perbaikan kearifan lokal berupa rumah betang yang ada sekarang. Jadi simultan lah pemerintah juga melakukan sentuhan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi kita intinya negara ini kita semua harus bisa mempersiapkan ya dalam konteks pariwisata nanti ya. Kita harus bisa persiapkan sajian yang baik lah kepada semua orang yang datang ke tempat sini ya. Lebih lanjut, Lasarus berharap rentetan proyek pembangunan di Kapuas Hulu dapat membawa multiplier effect bagi ekonomi wisata di sekitarnya. Dari Kalimantan Barat, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menilai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres dan Cawapres mengandung unsur open legal policy yang dapat diuji secara konstitusional, sehingga tidak boleh ada perdebatan yang larut terhadap putusan tersebut. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres dan Cawapres tidak perlu diperdebatkan kembali. Menurut Habibur Rahman, sejak tahun 2017, Mahkamah Konstitusi sudah terbiasa menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang yang mengandung unsur open legal policy, termasuk undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Artinya, tidak boleh ada perdebatan yang larut terhadap putusan MK. Habibur Rahman menilai, perdebatan tentang kewenangan MK dalam mengeluarkan putusan terkait undang-undang pemilu adalah bagian dari kemunduran intelektual. Menurutnya, seluruh ketentuan yang mengandung open legal policy dapat diuji konstitusionalitasnya, sepanjang mengandung intolerable injustice atau ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Seharusnya sebagai intelektual kita tidak perlu lagi mempersoalkan soal apakah MK berwenang atau tidak. Saya khawatirnya kalau kita terus berkutat di situ kita akan semakin terbelakang karena kita tidak menutup diri dari pencerahan. Kedua, putusan tersebut menurut saya putusan yang sangat baik. Terbukti apa? Putusan tersebut disyukuri oleh rakyat banyak. Mahkamah Konstitusi pada Senin lalu mengeluarkan putusan atas 6 gugatan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menolak syarat usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dengan begitu, syarat usia minimal Capres dan Cawapres tetap 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Panji dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, penggunaan energi baru terbarukan dianggap menjadi solusi dalam mencegah efek terburuk dari kenaikan suhu. Pemerintah sendiri optimis target pencapaian bauran energi nasional dari energi baru terbarukan atau EBT ini sebesar 23% pada tahun 2025 dapat tercapai. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR,
anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, langkah-langkah transformasi menuju energi bersih yang telah dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu peta jalan untuk mencapai penurunan target emisi Indonesia. Pemerintah bersama DPR RI juga tengah menyusun peraturan-peraturan yang mendukung perkembangan EBT di Indonesia dalam revisi Undang-Undang EBET. RUU EBET ini diharapkan dapat menghidupkan gairah investasi sektor energi ramah lingkungan di Indonesia. Dan kita akan simak informasi selengkapnya pemirsa yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan atau EBT mencapai 23% pada tahun 2025. Namun, hingga saat ini bauran EBT nasional baru sekitar 12,3%. Belum maksimalnya realisasi target bauran EBT ini dapat menghambat penurunan emisi karbon Indonesia di masa mendatang. Ada 5 sektor yang berkontribusi terhadap emisi karbon di Indonesia, yakni sektor energi, pertanian, kehutanan, industri, dan pengolahan sampah atau limbah. Dari kelima sektor itu, energi merupakan bidang yang menghasilkan emisi karbon terbesar. Oleh sebab itu, untuk mereduksi emisi karbon secara signifikan di Indonesia, transisi energi dari fosil menuju EBT adalah terobosan yang harus dilakukan sesegera mungkin. PT Indonesia Power telah mengelola PLTP Kamojang sejak tahun 80-an. Komisi 7 DPR RI menilai langkah ini perlu didukung untuk menghadirkan energi ramah lingkungan serta mengurangi polusi udara. Diharapkan PT Indonesia Power dapat memanfaatkan lebih banyak lagi potensi panas bumi yang belum tereksplorasi karena berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan geotermal di Indonesia hingga saat ini masih kurang dari 10%. Sama pemerintah dalam hal ini Pak Dirjen EBTKI mendukung sepenuhnya pengembangan dari PLTP geothermal yang lebih besar lagi. Potensinya banyak, besar di Indonesia, yang termanfaatkan saat ini kurang dari 10%, jadi peluang untuk peningkatannya sangat besar. Kami di Komisi 7 tentu sangat mendukung, saya pribadi sangat concern terhadap masalah climate change, sehingga saya menjadi salah seorang yang mengadvokasi peningkatan dan akselerasi dari pengembangan PLTP ke depannya, dan kami siap untuk membantu dari aspek regulasi dan pengawasan agar proses ini bisa berjalan lancar ke depannya.
Kementerian ESDM menargetkan pada tahun 2030 PLTP bisa menghasilkan listrik sebesar 3.300 MW untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meluncurkan sejumlah program untuk mendorong EBT. Di antaranya, insentif pajak bagi pengelola panas bumi. Jadi memang kalau kita lihat tadi seperti dikatakan bahwa pemanfaatan PLTP masih sangat baru di bawah 10% lah. Kita banyak potensi, jadi isu pokoknya ya kita ingin mempercepat. Dan ini selaras dengan RUPTL dari PLN, kita akan meningkatkan sampai dengan 3.300-an megawatt di tahun 2030. Tentunya kalau misalnya ada potensi lagi, yang lebih besar lagi kita akan terus kita garap. Artinya selain dari listrik, pengen kami juga itu kami sebut sebagai beyond electricity. Selain bertujuan mengurangi polusi udara, realisasi energi baru terbarukan juga bermanfaat untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di Pulau Bali. Mengingat Indonesia saat ini sedang mulai merintis pengembangan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. CNG ini lebih murah daripada gas, terutamanya yang tidak disubsidi. Lebih murah, ini tentu merupakan sebuah harapan baru bagi dunia usaha di Bali tentang bagaimana menggunakan energi yang lebih murah dan mendapatkan energi yang sesuai. Terus kemudian kami berharap adanya Jargas terutama di daerah-daerah pariwisata. Karena daerah-daerah pariwisata biasanya hotel-hotel tidak mempergunakan energi bersubsidi. Biasanya mereka menggunakan energi gas yang 12 kilo. Guna mendukung percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, Komisi 7 DPR RI mengajak pemerintah untuk segera merampungkan pembahasan RUU EBT sebagai solusi jangka panjang. Jadi rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan ini memang salah satu inisiatif yang disampaikan oleh Komisi 7 DPR RI. Kami berharap bahwa legacy ini bisa benar-benar menjadi pondasi yang baik untuk tumbuh kembangnya iklim investasi energi terbarukan maupun energi baru yang ada di Indonesia. Dan oleh sebab itu kami meminta pemerintah agar terus bersinergi dengan kami. DIM-nya banyak sekali, ada sekitar 400-an begitu yang kita bahas ini sekarang di mungkin sekitar 250-an lah gitu. RUU EBT diharapkan dapat menghidupkan gairah investasi sektor energi ramah lingkungan di Indonesia karena keberadaan regulasi dan insentif sangat penting dalam menunjang rencana penurunan emisi karbon ini. Ambisi pemerintah yang menargetkan penurunan emisi karbon hingga 32% pada tahun 2030 harus disertai langkah progresif dalam mengundang para investor. Ya Lisa dan juga pemirsa, seperti yang diketahui kan ini udah hari Jumat nih, weekend, dan sebentar lagi juga akan ada liburan akhir tahun ya. Nah pemirsa dapat berjalan-jalan ke salah satu pulau primadona tentunya bagi para wisatawan nih, yaitu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tentunya Pulau Dewata ini terkenal dengan keindahan panorama pantai dan juga pura-puranya. Nah, kita tentu penasaran ya, destinasi mana lagi nih yang bisa kita kunjungi di Pulau Bali. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, jika misalkan pemirsa ini ke Bali ya, mungkin bisa ada tari kecak pasti yang terngiang di benak pemirsa. Namun ada juga lokasi yang dapat Anda tuju nih pemirsa, yaitu Tanah Lot Bali. Ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Dewata. Kamu udah pernah ke Tanah Lot belum, Alfat? Pernah dong, Elisa. Kalau aku sih belum ya, tapi dengar-dengar nih perpaduan antara keindahan panorama alam pesisir tentunya dan juga cantiknya bangunan pura yang ada di bebatuan karang, ini jadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan maupun wisatawan mancanegara. Tentunya Elisa, berarti setelah ini harus ke Tanah Lot nih. Kalau ke Bali, masuk destinasi listnya nih. Betul, dan pemirsa tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan tayangan berjalan-jalan ke Tanah Lot Bali dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, jumpa lagi dengan Intips, Informasi dan Tips. Intips kali ini kita akan menikmati keindahan alam dan budaya di salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tanah Lot Bali adalah perpaduan eksotisme alam pesisir dengan pulau karangnya dan cantiknya bangunan pura yang berdiri di pinggir laut. Sambil berjalan kaki di lokasi wisata Tanah Lot ini, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama Pantai Braban yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali. Berdiri di atas karang di pesisiran curam, pura Tanah Lot tampak begitu menawan. Ketika air laut pasang, tempat suci umat Hindu ini terlihat seperti daratan yang mengambang di tengah lautan. Para pengunjung baru bisa menginjakan kaki di pura ini saat air laut surut. Di kawasan Tanah Lot terdapat juga monumen dan sejumlah pura lain seperti Pura Pekedungan, Batu Bolong, Penataran, Enjung Galuh, dan Jero Kandang. Pergi ke tempat seindah ini tentunya sayang jika tidak mengabadikan lewat lensa kamera ya pemirsa. Banyak spot yang biasa digunakan berfoto oleh pengunjung, biasanya dengan latar belakang deburan ombak laut lepas ataupun sambil berpose di depan pura yang cantik. Jika waktunya pas, pengunjung juga bisa menyaksikan jalannya kegiatan keagamaan umat Hindu di pura. Jika sudah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa berbelanja beraneka ragam souvenir untuk oleh-oleh. Mulai dari aneka bentuk jepitan rambut, gantungan kunci, topi anyaman, kaos bertuliskan Tanah Lot Bali, dan souvenir khas Bali lainnya. Atau sekedar membeli minuman dan makanan pelepas dahaga dan lapar. Pasca pandemi, ekonomi wisata di Tanah Lot sudah kembali bergeliat.
Banyak wisatawan yang datang berkunjung. Ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang datang bersama dengan rombongan keluarga. Yuk kita dengar penuturan salah satu turis lokal yang berkunjung ke Tanah Lot Bali. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata patut kita kunjungi. Apalagi dari wisata alamnya, terutama view di Tanah Lot ini sungguh luar biasa. Kemudian yang menjadi daya tarik adalah tradisi-tradisi adat. Kebetulan saat ini sudah pandemi mulai melandai, sudah barang tentu kita wajib mengunjungi Bali. Menurut saya sudah hampir 75% normal Bali untuk destinasi wisatanya. Terbukti wisman-wisman juga sudah mulai banyak berkunjung ke Bali. Menurut saya Tanah Lot ini yang patut kita banggakan adalah view-nya. View-nya ini sungguh-sungguh luar biasa nih. Daya tarik Tanah Lot tidak hanya menjangkau turis domestik, namun juga turis dari mancanegara ya pemirsa. Seperti dua sejoli yang berasal dari Roma, Italia ini. We were so excited to discover this place because it was one of the most exciting pictures that we saw from Italy, and this will be our last stop, so a perfect last stop to enjoy an amazing sunset here in Bali. Ternyata pasangan yang sedang menikmati bulan madu di Bali ini sangat menyukai Bali. Kira-kira kenapa ya? Bali is an amazing island. We actually coming from another island. We are coming from Sicily actually. So we used to live in an island, but here what I like most are the people. So I guess the difference that you can compare with other islands in the world are the people. So the spontaneity, the sincerity, this is what we like most. I like to interact with people in general in Bali. Wherever we went, wherever we used to go, the people are so friendly. First time ever. This is our honeymoon actually, but we will definitely, thank you very much, we will definitely come back because it's an amazing island that too much to discover. So we need more time to spend here. We leave part of our heart here, for sure. So come to Bali. Wah, senang ya pemirsa mendengar wisatawan asing yang begitu mengagumi Bali. Bagaimana liputan Intips kali ini? Apakah sudah ada rencana untuk berwisata ke Tanah Lot Bali? Yang jelas, dimanapun kita berada, tetap harus menjaga etika dan sopan santun ya. Apalagi di kawasan yang dianggap suci oleh umat Hindu Bali ini. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan berikutnya. Ya pemirsa, itu tadi liputannya mengenai Tanah Lot Bali, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Tentu pemirsa, walaupun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen dan dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky. Sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.